Good governance. Menurut bahasa, good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik dan governance yang berarti tata pemerintahan. Secara umum, good governance merupakan segala yang terkait dengan tindakan yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip good governance. 1. Partisipasi. Dalam partisipasi pembangunan, pemerintah mempunyai peran penting untuk melakukan pengaturan. 2. Hukum. Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung. 3. Transparansi. Merupakan keputusan yang diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. 4. Responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen stakeholder dalam memberikan tanggapan yang cepat. 5. Berorientasi konsensus merupakan pengaturan yang baik pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok dalam suatu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak. 6. Adil dan bersifat umum. Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan pada pandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal ini berguna agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. 7. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. 8. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sebagai kunci dari good governance. Tidak hanya kelembagaan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai stakeholder. Fraud merupakan sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Menurut website New World, fraud merupakan suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk fraud. 1. Intentional error merupakan kecurangan yang terjadi yang dilakukan secara disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya seperti korupsi. 2. Unintentional error merupakan kecurangan yang terjadi secara tidak disengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya salah menjumlah dalam membuat sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, collusion merupakan kecurangan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang keempat, intentional misrepresentation adalah suatu cara dalam memberi saran bahwa sesuatu itu benar padahal itu salah. 5. Negligent misrepresentation merupakan sebuah pernyataan bahwa sesuatu itu salah yang dinyatakan oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu benar. 6. False promise merupakan sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Contohnya, tidak terlaksananya janji kampanye pada saat mereka terpilih. 7. Employee fraud merupakan kecurangan yang sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. 8. Manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga dapat merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. 9. Organized crime merupakan kejahatan yang terorganisasi, misalnya dalam pemalsuan kartu kredit. 10. Computer crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, contohnya seperti hacker. 11. White collar merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi atau kalangan atas. Intinya seperti kebijakan yang tidak adil yang melibatkan orang lain, contohnya seperti korupsi.